menghindar, menganggap aku tak pantas berteman dengan mereka. Baju dan sepatu yang aku pakai tak sebagus milik gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Awalnya, aku mengiranya acuh tak acuh. Tapi lama-lama, Lingga, Kiki, Eza, semua menghilang dari peredaran. Tak ada yang mau berteman denganku lagi. Lalu apa arti kalau persahabatan ini, ha? Tidak berguna. Ini. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai belikan di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir 1 bulan dan aku belum bisa membawanya pergi ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Hah? BPJS? Lalu dari mana kami bisa membayar cicilan setiap bulannya? Kata Bu Aini yang kerja di puskesmas, Aini BPJS yang menunggak dan tidak dibayar akan terancam terkena denda. Sudah, orang susah itu dilarang sakit. Maka dari itu, sudah hampir 1 bulan ini aku menggantikan emak untuk berburu karton, botol, dan kardus bekas ke warung dan toko-toko. Sering, aku memungut sampah yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir kenapa orang-orang itu suka sekali membuang sampah sembarangan. Tidakkah mereka berpikir bahwa sampah-sampah yang mereka buang itu akan merusak alam yang kita cintai ini, ha? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong begitu saja tak berfungsi. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang menggantikannya untuk mencari nafkah dan menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil itu tak sebanding dengan risiko yang harus dihadapinya. Kalau ada baju yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lama-lama, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Emak kemudian memutuskan untuk menjadi pemulung. Dalam 1 hari, emak mampu mengumpulkan sampah sebanyak 10-15 kilogram. Tapi tak banyak uang yang bisa dibawanya pulang. 1 kilogram sampah hanya diberi harga Rp3.000 saja. Ya memang cukup untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari, tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Karena apa? Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak sejak dulu. Emak pernah berpesan, Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Tapi lihat sekarang, emak sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, aku masih bisa sekolah, dan kalau ada uang lebih, aku masih bisa beli pulsa internet. Benar kata pepatah, sampah 1 orang adalah harta bagi orang lain. Lihatlah ke langit biru itu, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan saat ini akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Tunggu. Aku punya sesuatu untuk kamu. Handphone Android. Kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa aku mempunyai handphone Android ini? Kalian pasti curiga karena aku hanya anak seorang pemulung kan? Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Jadi, 1 tahun yang lalu, dalam rangka memperingati hari 17-an, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman. Di sana kami diminta untuk mengikuti lomba gerak jalan dan aku ditunjuk sebagai kepala regu. Tapi awalnya, ya aku sempat ragu, sempat pesimis. Tapi setelah berlatih dengan giat, akhirnya regu kami pun menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Oh ini, kamu hebat.
Tempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Begitu. Jadi sekarang sudah jelas kan dari mana aku mendapatkan handphone Android ini. Ini adalah bonus yang aku dapatkan dari Pak Lurah. Tuhan itu memang maha adil. Setiap kita membutuhkannya, maka Tuhan akan dengan senang hati membukakan jalan. Kalian masih tidak percaya? Baiklah, akan aku tunjukkan kemampuanku menjadi kepala regu. Siap, gerak, maju, jalan, kiri, kiri, hormat, gerak, tegak, gerak, balik, kanan, maju, jalan, kiri, kanan. Bagaimana sekarang? Sudah percaya kan? Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Langit pekat, pohon-pohon mati. Kenapa di sini panas sekali? Lihat, mata orang-orang itu memerah. Pergi, jangan ke sini, pergi. Air, di mana air? Rebutan bau. Kulit air mengelupas. Rambut air rontok. Tenggorokanku sakit sekali. Air, tolong. Apakah ini sebuah pertanda bahwa tangan kecil ini harus melakukan sesuatu? Tapi apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengikuti kerajinan daur ulang. Nah, di sana di depan pintu masuk ada sebuah spanduk yang bertuliskan, tunggu sebentar, aku lupa. Oh, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, susun kembali, haluskan lagi, jual lagi, dan daur ulang. Ya, awalnya aku memang tidak tertarik untuk mengelola sampah. Karena kalian lihat, sampah ini sesuatu yang kotor dan bau. Tapi sekali waktu aku diajak Bu Guru ke sebuah workshop, kami diajarkan bagaimana cara mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya saja seperti vas bunga dari lempengan koran, kemudian tas dari kemasan kopi, dan yang paling bagus adalah lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, ternyata barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang cukup fantastis. Lalu, kenapa aku harus minder, aku harus malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Hari ini cuaca sangat cerah. Aku sangat bersemangat untuk merealisasikan segala rencana-rencana. Tanggal berapa ya sekarang? Oh, 17. Pas sekali. Aku sudah minta izin ke emak bahwa hari ini ruang ini akan digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Nah, nanti barang-barang hasil kerajinan akan tersusun rapi di sini. Tapi tunggu sebentar ya. Bagaimana kalau kita geser mejanya ke sebelah sini? Bagaimana menurut kalian? Cocok tidak? Cocok tidak? Bilang saja kalau tidak cocok, biar aku kembalikan ke sini sedikit. Nah, aku juga akan mengajak tetangga seluruh kampung dan teman-teman sekolahku untuk ikut mendaur ulang. Siapa ya? Oh, Bapak. Iya, terima kasih ya Pak. Barangnya saya terima dengan senang hati.
Sudah jauh-jauh Bapak datang kemari. Semoga warungnya lebih laris ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi berkeliling untuk mencari sampah-sampah. Karena sudah banyak sekali orang yang bersedia datang dan membawa sampah-sampah yang sudah mereka kumpulkan. Aku juga cukup senang karena masyarakat di lingkungan ini sudah mulai sadar untuk mengelola sampah. Berkat aktivitas di sosial media, kegiatan daur ulang juga mendapat banyak sekali penonton. Dan aku harap kegiatan sederhana ini bisa menginspirasi orang lain. Tapi handphone ini harus segera dijual. Aku harus segera membawa emak pergi ke dokter. Karena obat yang aku beli di warung sudah tidak mampu mengobatinya lagi. Aini! Loh, kalian sudah datang? Ayo, sini masuk. Ya, kita pisahkan dulu sampah-sampahnya. Jadi, botol di sebelah sini. Kemudian karton di sebelah sini dan kardus di sebelah sini. Hari ini kita akan membuat vas bunga dari lintingan korak. Tenang saja, ini cukup mudah membuatnya. Halo? Iya Pak, saya Aini. Iya, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah. Bapak serius? Kalau boleh tahu, kapan Pak jadwal pamerannya? Ah, gitu. Iya. Baiklah, akan saya usahakan ya Pak ya. Iya Pak. Iya, silakan kalau Bapak mau mampir ke rumah. Ya, baik Pak. Teman-teman, kita diundang untuk mengikuti pameran bulan depan. Yeay! Keren kan? Betul sekali. Pameran kita akan dipasang bersama dengan hasil kerajinan dari pengrajin lain. Oh iya. Bagaimana jika pengrajin lain menertawakan karya kita? Menganggap kita tidak profesional? Bagaimana ini? Atau kita tolak saja ya penawarannya? Bagaimana? Tidak. Ini kesempatan yang bagus. Kamu harus lebih giat dan lebih kreatif. Kalau begitu, kita selesaikan membuat kerajinannya. Ini jangan terlalu pendek, nanti susah disambungkan. Coba sebentar. Aku foto dulu. Dan dari sebelah sini. Oke, bagus. Aku baru saja membawa emak pergi dari dokter. Penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi aku tidak bertanya lebih jauh apa penyakit emak sebenarnya. Karena emak sudah meminta aku untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, emak membisikkan sesuatu. Aini, kamu adalah pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Dan aku pun menjawab, emak, Ai sayang sekali sama emak. Emak adalah pahlawan sesungguhnya. Oh, aku lupa. Hari ini Lingga, Kiki, dan Eza akan datang ke rumah. Mereka akan membawa sampah dan membantuku untuk mendaur ulang. Mereka juga akan memposting semua hasil kerajinanku ke sosial media. Syukurlah. Ternyata mereka masih mau bersahabat denganku. Aku pikir mereka malu berteman dengan anak pemulung. Lingga, Kiki, Eza, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengembalikan hari baik Aini.